السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidaklah menciptakan kita hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, mengumpulkan harta benda dan mengejar karir belaka. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Mu'minun: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abasa, hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, mengumpulkan harta, mengejar karir dan mengumpulkan perhiasan-perhiasan dunia yang semua lagi menipu ini. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian setelah mati tidak akan kembali kepada kami untuk mendapatkan azab atau nikmat atas apa yang telah kalian perbuat selama kalian hidup di dunia yang semua lagi menipu ini? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu belaka, hanya sekedar untuk menikmati nikmat dunia yang semua lagi menipu ini? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa setelah kematian kalian tidak akan kembali kepada kami untuk merasakan azab atau nikmat atas apa yang telah kalian perbuat di dunia ini? Jamaah dimuliakan Allah, seandainya pertanyaan yang seperti ini keluar dari mulut dari seorang ustaz, seorang sahabat, dan itu bukan ayat atau hadis, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan tersinggung, mungkin kita akan baper. Kalau ada orang yang bertanya demikian kepada kita, mungkin kita akan menjawabnya dengan jawaban, emangnya saya pelaku maksiat sehingga saudara bertanya seperti itu kepada saya? Apakah saudara melihat saya sedang keluar dari tempat berjudi, tempat zina dan tempat maksiat sehingga saudara melemparkan pertanyaan yang seperti itu kepada saya? Saya sholat 5 waktu, saya selalu puasa, saya selalu ngaji. Kenapa Anda melemparkan pertanyaan seperti itu kepada saya?
Mungkin kita akan seperti itu jamaah. Tetapi yang mengutarakan pertanyaan itu kepada kita adalah Dia Rabbul Alamin, Sang Pencipta, bukan ucapan manusia. Itulah ayat suci Al-Quran yang berkata demikian kepada kita adalah Sang Pencipta kita, Sang Pencipta langit dan bumi, pemilik surga dan neraka, yang telah menghidupkan kita, yang akan mematikan kita, yang siang dan malam kita bermaksiat kepadanya, sedangkan nikmatnya tidak pernah berhenti turun untuk kita. Dia yang berkata kepada kita, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk hal yang sia-sia, dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mendapatkan balasan dengan surga ataukah dengan neraka, dengan azab ataukah dengan nikmat di alam barzakh? Memang secara tersurat tidak ada satu orang yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, yang berkata bahwa dirinya diciptakan untuk hal yang sia-sia. Secara terang-terangan, secara tersurat, tidak ada seorang pun yang mengaku muslim mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali kepada Allah. Tetapi gaya hidup sebagian orang yang mengaku muslim, gaya hidupnya mengesankan bahwa dia tidak diciptakan kecuali hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya di dunia ini semata. Gaya hidup dan tingkah lakunya sehari-hari mengesankan seakan-akan tidak akan ada kematian, seakan-akan tidak ada surga neraka, dan seakan-akan dia tidak beriman adanya azab dan nikmat di alam barzakh. Demikianlah yang dikesankan oleh gaya hidup dan tingkah laku sebagian orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia tidak peduli dalam keseharian dia telah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau belum. Dia tidak peduli larangan-larangan Allah itu dia langgar ataukah tidak. Dia tidak peduli harta yang dia kumpulkan itu dengan cara yang haram ataukah dengan cara yang halal. Yang penting baginya adalah bagaimana dia mampu melampiaskan hawa nafsu. Maka Allah ingatkan kita di dalam ayat ini, kami tidak menciptakan kalian untuk itu semuanya, dan kalian semua akan kembali kepada kami untuk mendapatkan azab atau nikmat sebagai balasan dari Allah kepada kita atas apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, Allah Jalla wa Ala memanggil kita semua dengan firman-Nya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman kepada Allah untuk tunduk mengingat Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya? Dan bukankah sudah saatnya mereka tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dari Al-Quran dan Sunnah? Dan janganlah mereka seperti Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab sebelumnya. Semakin panjang bertambah umurnya, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepadanya, semakin keras pula hatinya, semakin jauh dari Allah, semakin banyak maksiatnya kepada Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah dimuliakan Allah, tolong sejenak kita merenungi ayat suci Sang Pencipta kita yang mulia ini. Di dalam ayat ini Allah mengatakan kepada kita yang mengaku beriman, bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman, beriman adanya alam barzakh dan adanya surga dan neraka, untuk tunduk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayat ini turun kepada kami setelah 5 tahun kami masuk Islam. Setelah kami masuk Islam 5 tahun, maka ayat ini turun menegur kami. Mereka yang baru 5 tahun masuk Islam, sudah Allah katakan demikian kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Semenjak lahir kita sudah di atas agama Islam. Bahkan kedua orang tua kita telah Islam dan kita belum berada. Bukankah sudah saatnya kita tunduk dengan Allah? Bukankah sudah cukup untuk berhenti bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala? Bukankah kita lebih layak untuk Allah katakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq? Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang mengaku beriman untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Allah katakan di dalam ayat yang mulia ini, wala yakunu kalladzina utul kitab. Orang-orang yang beriman itu tidak sepantasnya gaya hidupnya seperti Yahudi dan Nasara ahlul kitab sebelum mereka. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Seandainya ini bukan ayat Al-Quran, tidak ada pula hadis Nabi yang berbunyi demikian, itu sekedar ucapan seorang ustaz atau sahabat, mungkin kita akan marah dan tersinggung kalau dikatakan seperti itu kepada kita. Bayangkan seandainya Anda punya guru, saudara punya sahabat, kemudian sahabat tersebut berkata kepada kita, Anda itu beriman, maka hendaknya Anda gaya hidupnya jangan kayak Yahudi dan Nasara sebelumnya. Pasti kita akan marah, kita akan tersinggung, kita akan baper, bahkan kita akan menganggap ini orang sok suci. Tetapi yang berkata demikian kepada kita adalah Rabbul Alamin. Ini bukan ucapan manusia, ini bukan nasihat ustaz, ini bukan sindiran dari seorang khatib Jumat, ini ayat Al-Quranul Karim dari Sang Pencipta kita semua. Maka mari kita introspeksi diri, khatib dan jamaah sekalian, karena semua kita adalah berdosa. Khatib yang sedang berkhutbah dan jamaah sekalian, semua kita berlumuran dosa karena kita anak Adam. Kita bukan anak keturunan malaikat. Kita semua masuk ke dalam hadis Nabi yang berbunyi kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam, baik yang dipanggil ulama, yang bukan ulama, yang ustaz, bukan ustaz, khatib maupun jamaah, semua mereka berlumuran dosa tanpa terkecuali. Wa khairul khata'ina tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik anak Adam yang berlumuran dosa, yang banyak bermaksiat, adalah mereka yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini dimuliakan Allah. Allah katakan di dalam ayat ini, faqala alaihim al-amad. Semakin panjang umur mereka, bertambah usia mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, semakin bertambah usia kita, apakah semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah? Sudah berapa banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada kita? Apakah semakin bertambah iman dan amal kita untuk Allah? Di antara kita ada yang sudah ribuan kali naik turun pesawat, dan berulang kali terjadi insiden pesawat dan dia sampai hari ini masih hidup. Berulang kali dia mengalami insiden lalu lintas dan sampai hari ini sebagian kita masih hidup. Berulang kali terjadi gempa, banjir, tsunami dan berbagai musibah lainnya dan kita masih hidup. Pertanyaannya, setelah itu semuanya, apakah iman kita semakin bertambah dan amal soleh kita semakin banyak, atau justru faqasat qulubuhum, semakin keras, semakin lupa dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan seorang ulama salaf yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullah taala mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia, apakah itu harta, pangkat, jabatan, ataukah yang lainnya, la tuqarribuka ila Allah, yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, fahiya baliyah, maka sejatinya itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Apakah dengan bertambahnya omset bisnis kita, bertambahnya tunjangan, bertambahnya gaji,
naiknya pangkat, bertambahnya jabatan, dan prestasi-prestasi dunia lainnya dari nikmat-nikmat dunia ini, bertambah pula iman dan amal saleh kita. Kalau iya, maka itu nikmat dan anugerah dari Allah. Tetapi kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau semakin dekat kepada Allah, fa hiya baliyah, itu malah petaka yang Allah timpakan kepadamu, bukan sebagai nikmat dari Allah Sang Maha Kuasa. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau bertambah dekat dengan Allah, itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu, bukan sebagai sebuah nikmat dan anugerah kasih sayang darinya. Ibadah Allah, waktu kita teramat singkat. Kesempatan yang Allah berikan untuk kita membebaskan diri kita dari nerakanya, kesempatan yang Allah berikan untuk kita meraih surganya, itu teramat singkat untuk kita sia-siakan. Seandainya boleh kita kalkulasikan dengan waktu akhirat, maka boleh dikatakan waktu yang kita miliki untuk meraih surga dan membebaskan diri kita dari neraka Allah itu tidak lebih dari 1,5 jam. Kenapa demikian? Karena Nabi bersabda, "Inna a'mar ummati baina sitti wa sab'in wa qalilun man jawaza dzalik." Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 dan 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Sedangkan Allah berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di akhirat itu panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Satu hari yang notabene 12 jam. Berarti 12 jam waktu akhirat panjangnya, lamanya seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti umur 60 hingga 70 tahun kalau kita samakan dengan waktu akhirat, itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Apalagi jika kita membandingkannya dengan satu hari di akhirat yang panjangnya khamsina fasana, seperti 50 tahun di dunia ini, maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1 menit waktu akhirat. Akankah demi kehidupan yang masa penggunaan dan pemakaiannya tidak lebih dari 1,5 jam kita kehilangan surga? Relakah kita demi nikmat yang semu lagi menipu, yang waktu penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam, kita rela kehilangan bidadari di surga Allah, kita rela kehilangan nikmat abadi di akhirat kelak? Berakalkah kita demi nikmat yang pemakaiannya tidak lebih dari 1,5 jam, kita rela dibakar dalam neraka Allah yang satu harinya panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, bahkan bisa menjadi seperti 50 tahun di dunia ini? Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yubahu tahta rijlihi jamratan fayakhli minhuma tibah." Penghuni neraka yang paling ringan adabnya di hari kiamat adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Hanya dengan 2 bara api yang diletakkan di bawah kedua kakinya, otaknya bisa meleleh dan mendidih. Itu adab yang paling ringan di dalam neraka Allah. Lalu bagaimana dengan mereka yang dituangkan nanah penghuni neraka ke dalam mulutnya, yang dituangkan minyak yang mendidih ke dalam mulutnya? Ayat dan billah, jamaah dimuliakan Allah. Kehidupan kita ini terlalu mahal untuk kita sia-siakan, terlalu singkat untuk kita sia-siakan. Hidup kita terlalu mahal untuk kita gunakan di jalan yang sia-sia, apalagi di jalan yang penuh maksiat. Ibadah Allah, aku biqauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwa tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas sami'ul 'alim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, ibadallah. Siapapun kita, bagaimanapun kesalihan kita dan dimanapun kita berada, jangan sekali-kali kita merasa aman dari yang namanya kesesatan dan penyimpangan. Karena jauh hari sebelum wafat, Nabi kita bersabda, yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Segeralah kalian beramal di akhir zaman, zaman yang sudah penuh dengan fitnah, di mana ada sebagian orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Ini kondisi sebagian besar dari umat Nabi Muhammad di akhir zaman dan telah beliau beritakan jauh hari sebelum beliau wafat. Hasan al-Basri mengatakan, ma khafal nifaq illa mu'min wa ma aminu illa munafiq. Tidak ada yang selalu khawatir dari penyimpangan kemunafikan kecuali mukmin sejati, dan tidak ada yang merasa aman dari penyimpangan dari kemunafikan kecuali dia adalah seorang munafik. Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, dalam riwayat Bukhari mengatakan, aku telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi, kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku dapati seluruh mereka khawatir kalau seandainya dirinya itu adalah seorang munafik. Semua mereka khawatir kalau di hatinya itu ada kemunafikan. Ini para sahabat Nabi. Lalu bagaimana dengan kita, jamaah dimuliakan Allah? Maka hendaknya kita memperbanyak doa yang Nabi paling sering membacanya kepada Allah, yaitu doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan juga doa yang kata Anas bin Malik, termasuk doa yang sangat sering Nabi bacakan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka jannatak. Allahumma inna nas'aluka jannatak. Allahumma inna nas'aluka jannatak wa na'udzu bika min 'adzabin nar wa na'udzu bika min 'adzabin nar wa na'udzu bika min 'adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.